Sobat Muda, balik lagi nih di Potski, podcastnya anak vokasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik seru nih, yaitu AI di dunia kerja, membantu atau mengancam. Nah, dengan saya Ihsan dari UKM Time Coffee dan dua orang bersama saya dari UKM LCC dengan Erik dan Afdal. Oke, untuk perkenalan boleh nih dari Erik dulu nih. Dari saya dulu ya. Baik. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Erik Andika Baskara dari Prodi Manajemen Informatika dan dari UKM LCC. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Afdal Kadri dari Prodi Manajemen Informatika dan dari UKM LCC juga. Baik. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya karena ini mungkin udah banyak yang penasaran juga nih. Termasuk saya penasaran dengan Erik. Nah, gimana sih menurut Erik nih perubahan yang paling terasa sejak AI mulai dipakai di dunia kerja? Ya, kalau ngomongin AI itu kan pasti ada plus minusnya ya, San. Kalau bisa dibilang gitu kan. Kalau dampaknya itu sih pasti signifikan banget ya. Yang dulunya kita mikir pakai otak gitu terus-terusan. Sekarang bisa ada alat bantu namanya AI. Contoh ChatGPT gitu kan. Gemini, Ya, Google ya. Bisa gitu. Kalau dari Afdal nih, mungkin kalau dari Afdal itu cukup terasa nggak sih perubahannya di era AI sekarang tuh? Sangat cukup. Jadi kenapa bisa dibilang cukup? Karena pertama yang dulunya pekerjaan lebih lambat sekarang lebih cepat. Karena ada tools itu ya, Iya. tools AI itu ya. Oke, ini pertanyaan yang kedua nih. AI ini kan lebih banyak ngebantu pekerjaan kita ya sebenarnya. Iya, betul. Nah, tapi terkadang saya juga mikir nih, banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang di dunia AI ini. Kayak seperti mungkin di dunia seniman, seperti desain. Mungkin kan sekarang desain tuh udah bisa pakai AI gitu. Betul banget itu. Betul. Nah, terus AI itu menurut kalian ancaman atau peluang justru? Dari Abdul dulu atau Boleh dari Abdul dulu. Kalau menurut saya sih itu bisa jadi peluang. Pertama, mungkin desain bisa para desainer bisa digantikan kan oleh AI. Tapi kan nggak mungkin dong AI bisa mengerjakan semuanya Sepenuhnya gitu ya. Pasti ada butuh sosok manusia untuk lebih mengatur lagi. Pasti ada aja miss dari AI itu. Iya, karena kan kita juga mengatur prompt itu sendiri ya. Jadi nggak murni dari AI. Pasti kita menggunakan AI ini pakai prompt kita sendiri. Oke, ini dari Erik sekarang. Oke. Seperti yang saya bilang tadi ya, Sal. Ada plus minusnya gitu. Ya kalau misalkan kita mau dapat plusnya, ya kita gunain kayak sebaik-baiknya gitu gimana sih. Nah, kalau mau dapetin minusnya, ya kita kayak asal pakai aja gitu. Kayak buat ini nih, tapi kita kagak mau pelajarin. Jadi kita cuma copy, apalah gitu, pokoknya tinggal tempel doang gitu, Sal. Gitu. Bener sih. Jadi memang kuncinya adaptasi di dunia AI juga. Harus ada adaptasinya. Dan ya, ini menurut kalian lagi nih, kombinasi skill manusia dan AI itu kan yang paling ideal tuh. Kayak kita yang seperti Afdal bilang tadi ya, kalau desain yang AI buat itu pasti ada bantuan tangan manusia juga, jadi tidak sepenuhnya tools AI tersebut. Nah, yang paling ideal tuh gimana sih cara manusia mungkin mengcompare AI tersebut gitu. Nah, ini lanjut pembahasan yang tadi ya sebenarnya. Iya. Kayak kalau mau kombinasiin ya, menurut saya nih, ini pengalaman pribadi saya juga sih. Jadi kita dari AI itu jadi teman sekaligus guru juga buat kita. Jadi kita nanya apa, dijawab nih sama AI. Nah, jadi kita ambil pelajarannya dulu nih sebelum kita masukin ke misalnya program kita gitu, program manajemen informatika gitu, codingan gitu kan. Gitu. Nah, itu nggak semua orang dong bisa beradaptasi gitu. Ada beberapa orang yang mungkin seperti kurang mampu lah dalam beradaptasi di dunia digital, apalagi AI sekarang. Nah, itu gimana tuh untuk solusi yang orang-orang yang mungkin susah beradaptasi gitu? Kalau seperti itu sih sebenarnya dari kitanya sih ya. Kalau kita terlalu intens make AI gitu, tapi kagak dipelajari lagi lebih gitu,
sama aja kita kayak pakai barang yang terlarang gitu, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita terlalu teradiksi oleh AI gitu. Jadi kalau misalkan dikasih solusi, ya kita harus belajar juga, jangan cuman asalnya plak doang. Ya, Gitu. berarti kita jangan bisa menggunakan terus AI tersebut doang ya. Jadi Iya. tetap bisa menggunakan mungkin kayak softwarenya. Hmm. Jadi itu kita misalnya nih kan sekarang orang tuh kalau ngedit pakai apa sih, paling kayak Photoshop kan, Apa terus gitu. efek gitu kan. Nah kan kita juga harus bisa apa ya, mengedit juga. Jadi nggak sepenuhnya AI. Betul. Jadi kita gabung-gabungkan ya seperti yang jadi Kita Ya. bikin, kita buat baru. bener. Berarti intinya untuk orang yang susah beradaptasi lebih mempelajari aja ya. Mempelajari Bisa. Jangan terlalu teradiksi lah oleh AI. Harus berani inilah Harus berani. mencoba. Benar, dan keluar dari zona nyaman juga sih. Iya. Jangan kita pakai AI. Ya. Oke, di era AI ini menurut kalian nih, skill apa sih yang kalian rasakan paling kepake lah sejauh ini di era AI? Dari saya dulu berarti ya. Boleh dari Skill yang pakai maksudnya itu kayak gimana? Kayak proses profesi gitu. seperti kan kalau kita menggunakan AI kan harus menggunakan prompt. Pasti kan kita harus diasah juga dong kayak dari copywritingnya gimana. Mungkin skill yang paling kepake ya data analis sih. Data analis. Itu kepake banget sih buat. Coba jelasin gimana tuh kepakainya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita mau pakai AI kan, kalau misalnya kita sebagai data analis, AI itu bisa ngebantu kita banget buat menganalisis. Oke, kalau dari Erik gimana? Kalau dari saya tuh paling kepake banget gitu ya, skill coding saya sih bisa. Coding. Iya pasti. Bener sih. Karena kan kita misalkan ya ada codingan yang salah nih ya, bisa kita kirim gitu. Kita kirim ke apa AI gitu. Oke, Habis itu kita nanya, benerin tuh. bukan iya dibenerin oke, tapi saya ya khusus saya sih nggak tahu kalau yang lain gitu. Sama harusnya. Kalau saya tuh kayak pelajarin dulu, oh salahnya di sini nih, kenapa bisa salah? Kan GPT kan kagak apa ya, cuma ngirim apa yang benar doang. Iya, Yang benar doang. Dia nggak ngasih tahu yang salahnya mana gitu ya. Iya betul, dikasih taunya cuman ya udah nih yang benar kayak gini doang. Jadi kamu tinggal tempel gitu. Kebanyakan kayak gitu GPT kalau saya nanya. Nah kalau misalkan kayak gitu, saya ini dulu nanya lebih lanjut gitu. Kayak, oh spesifiknya gimana ya, salahnya di bagian mana, ini salahnya kenapa seperti itu. Jadi codingnya itu main lah skill codingnya gitu. Nah, yang kadang saya pikirkan juga di era AI ini, itu kan orang biasanya kalau kerja tuh butuh kayak CV kan, CV. Iya, CV. Oke. Nah, pasti kan orang-orang yang menulis CV ini jangan-jangan mereka juga menggunakan bantuan AI. Jadi mereka tidak sepenuhnya menulis gitu. Bisa jadi sih. Jadi apa ya? Jadi mereka menulis CV itu nggak pakai apa ya? Nggak pakai pengalaman sendiri. Dia malah minta mungkin ke ChatGPT kayak untuk bahasanya ya. Kalau orang-orang dulu kan mungkin CV itu kan mungkin bentuknya beda ya dengan sekarang ya. Iya betul. Bahkan mereka ada yang tertulis tangan mungkin ya. Nggak ada ya kayak dulu. Nah, mungkin untuk sekarang kekhawatiran itu sih, takut orang susah berkembang jadinya. Iya. Itu Itu pasti, pandangan itu udah pasti. pandangan Afdal nih gimana? Makanya kenapa bisa bikin orang bisa berkembang kan? Jadi makanya dari itu tuh harus dipelajari, bukan sebagai apa namanya bahan ibarat kata contekan kita lah gitu, tapi kita lebih ke kita buat, kita kerjakan kan, kalau salah kita cari baru ke dia, kita pakai kayak itu buat Cari kesalahannya aja. Iya, kesalahan aja, jangan buat itu AI aja yang Jadi buat. nggak full AI. Ya, jadi kita Harus kita Ada- yang bisa ada. menggunakan toolsnya juga gitu ya. harusnya kita dulu yang buat baru AI. Iya. Oke, menurut Erik. Kalau kasusnya seperti itu sih kayak gimana ya? Yang sebelumnya, ke pembahasan sebelumnya sih. Contoh kalau misalkan kayak gitu tuh minusnya tuh dapetnya kayak gitu. Kayak harusnya kita
pakai buat yang bener, dipakai malah buat kayak gitu kan. Iya. Jadi aneh gitu. Nanti pas ditanya sama HRD nih, HR, kamu pengalaman kerja gimana? Aduh pak, saya bingung. Gimana? Kok bisa kayak gitu? Jadi kayak inilah CV sesuai pengalaman gitu. Jangan malah sesuai AI gitu kan. Jadi itu ya. Apalagi di dunia mahasiswa sekarang ya. Saya melihat mungkin dari teman-teman saya sendiri ya, kalau ngerjain tugas tuh pakai bantuan ChatGPT. Oh, seperti itu ya? ChatGPT. temen saya juga sama. Banyak. Ya, ini mah nggak harus dijadiin rahasia ya. Iya. Kita bongkar di sini aja sih. Iya. Itu. Iya, iya. Masukan ya mahasiswa sekolah. Tugas jadi dosen. Jadi mereka tuh udah mau belajar. Mengerjakannya mungkin ada yang full AI. Jadi menyepelekan. Ya, itu sih. Jadi mereka nggak belajar. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast. Kesimpulan kita hari ini adalah AI adalah tools, bukan pengganti manusia. Masa depan adalah kolaborasi manusia dan AI yang smart. Terima kasih sebelumnya untuk Erik dan Abdal Ya, sudah menyempatkan waktunya ke sini dan untuk insight-nya nih. Untuk pendengar, jangan lupa subscribe dan juga share podcast ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu, masih boleh semua.